Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas materi proses seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yang pertama, pengertian dari gempa bumi. Gempa bumi atau getaran seismik adalah getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam dan umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng. 2. Jenis-jenis dari gempa bumi. Berdasarkan intensitasnya, gempa bumi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, makroseisme, yaitu gempa yang intensitasnya besar dan dapat diketahui tanpa alat. Yang kedua, mikroseisme, yaitu gempa yang intensitasnya kecil sekali dan hanya dapat diketahui dengan menggunakan alat. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng. Gempa bumi ini terjadi di zona batas antar lempeng dan patahan, yaitu sirkum Mediterania yang termasuk wilayah Balkan, Iran, India, dan Indonesia, dan sirkum Pasifik termasuk wilayah Jepang, Filipina, Chili, dan Amerika Tengah. Gempa ini sering mengakibatkan perpindahan tanah sehingga gempa ini disebut gempa dislokasi. Bahaya gempa ini relatif besar karena tanah dapat terjadi pelipatan atau pergeseran. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik yaitu gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung api. Gempa ini terjadi baik sebelum, selama, dan atau setelah peletusan gunung berapi. Gempa ini hanya terjadi di daerah gunung api saja. Yang ketiga, gempa runtuhan, yaitu gempa yang terjadi akibat runtuhan batuan, biasanya terjadi di daerah kapur atau terowongan bawah tanah akibat kegiatan penambangan. Yang keempat, gempa tumbukan. Gempa tumbukan terjadi akibat meteor yang menabrak bumi. Salah satu contohnya adalah meteor yang jatuh di Rusia pada tahun 1908. Akibatnya yaitu terjadi lubang yang sangat besar menyerupai sebuah kawah. Berdasarkan letak hiposentrumnya atau letak inti gempanya. Yang pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi ini memiliki kedalaman hiposentrum kurang lebih 300 km. Letak hiposentrum yang dalam mengakibatkan gempa ini tidak begitu mengguncang permukaan bumi. Contohnya adalah gempa yang pernah terjadi di bawah Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Sulawesi. Yang kedua, gempa bumi menengah. Gempa bumi ini memiliki kedalaman hiposentrum antara 100 sampai dengan 300 km. Contohnya yaitu gempa ini pernah terjadi di selatan Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Teluk Tomini. Gempa bumi ini biasanya menyebabkan kerusakan ringan. Yang ketiga, gempa bumi dangkal. Gempa ini memiliki kedalaman hiposentrum kurang dari 100 km. Gempa bumi ini berbahaya sebab dapat menimbulkan kerusakan besar seperti yang terjadi di Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2006. Gelombang seismik. Yang pertama, gelombang longitudinal. Gelombang yang merambat dari sumber gempa ke segala arah dengan kecepatan kurang lebih 7 sampai dengan 14 km per detik. Gelombang inilah yang pertama kali dicatat oleh seismograf, yang pertama kali dirasakan orang di daerah gempa sehingga dinamakan gelombang primer. Yang kedua, gelombang transversal. Gelombang yang sejalan dengan gelombang primer dengan kecepatan 4 sampai dengan 7 km per detik. Dinamakan juga dengan gelombang sekunder. Yang C, gelombang panjang atau gelombang permukaan, di mana gelombang gempa yang merambat di permukaan bumi dengan kecepatan kurang lebih 3,5 sampai dengan 3,9 km per detiknya. Gelombang ini yang paling banyak menimbulkan kerusakan. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.